Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam wa ana ajzi. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya seluruh amal ibnu Adam itu untuknya kecuali puasa. Untukku dan aku yang akan membalas. Maksudnya bagaimana? Hadis di atas adalah hadis yang menggambarkan secara menyeluruh tentang filosofi ibadah puasa. Maksudnya bagaimana? Ada 3 rahasia besar di dalam hadis tersebut. Yang pertama, Allah berkata bahwasanya hanya puasa yang akan Allah sendiri turun gunung, turun langsung untuk membalas ganjaran, memberikan ganjaran dan pahalanya. Sedangkan ibadah yang lain diriwayatkan oleh hadis Muslim bahwasanya Allah memerintahkan malaikat mencatat setiap kebaikan mulai dari kelipatan 10 hingga 700. Sedangkan puasa Allah mengkhususkan. Kenapa Allah khususkan? Karena begitu istimewanya, begitu agung, begitu besar pahalanya, sehingga Allah sendiri yang akan membalasnya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya 2 kebahagiaan untuk orang yang berpuasa. Pertama ketika berbuka, kedua ketika bertemu Rabbnya. Rahasia kedua, seluruh perbuatan, seluruh ibadah itu memiliki bentuk fisik. Dalam istilah bahasa Arab madahir, ada kelihatan bentuk fisiknya. Contohnya ketika seseorang sholat, orang bisa melihat sholatnya, berdirinya, rukuknya, sujudnya. Ketika orang bersedekah, orang bisa melihat, oh si fulan bersedekah. Hatta sampai ketika seseorang ingin sekali menyembunyikan cara dia bersedekah, dia tetap terlihat meskipun hanya dengan penerima sedekah, sehingga ibadah sedekah pun masih terlihat. Haji, ketika seseorang berhaji, berangkatnya ke Baitullah, kemudian manasik haji, bahkan ketika dia pulang mampu bisa dilihat oleh masyarakat sekitar, sehingga semua ibadah di atas itu memiliki bentuk penampakan fisik kecuali puasa. Puasa adalah satu-satunya ibadah yang tidak memiliki bentuk fisik, sehingga puasa ini satu-satunya ibadah yang bisa dikatakan terhindar, tidak dicemari oleh perasaan ria dan nifak oleh seorang hamba. Karena itu Allah turun langsung membalas ganjaran dan pahalanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rahasia yang ketiga adalah ketika kita melakukan ibadah sholat. Sholat itu memiliki kenikmatan tersendiri, memiliki kenikmatan, menggiurkan bagi seseorang melakukan sholat. Karena kenapa? Ketika kita melakukan sholat, kita mendapatkan ketenangan, kenikmatan kita ketika bermunajat kepada Ar-Rahman. Ketika kita mengaji, kita mendapatkan seperti ketenangan, seperti kebahagiaan ketika membaca ayat-ayat Ar-Rahman, mengharap ampunan dari Ar-Rahman. Semua itu kita dapatkan. Ketika kita bersedekah, akan timbul perasaan bahagia, tentram, senang, karena kita mengetahui bahwasanya tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Begitu pula ketika kita berhaji. Ketika kita berangkat haji, kita mengunjungi daerah-daerah negara yang belum pernah kita kunjungi, melakukan ibadah haji. Bahkan ketika kita pulang pun kita diberikan tempat yang istimewa. Seluruh masyarakat mengucapkan mabruk, mengucapkan selamat setelah menunaikan ibadah haji. Kecuali puasa, satu-satunya ibadah yang tidak ada kenikmatan, dalam artian tidak menggiurkan bagi seseorang untuk melakukannya. Karena kenapa? Di dalamnya hanya terhimpun aneka kesengsaraan menahan makan, kesengsaraan menahan minum, kesengsaraan menahan segala syahwat dan hawa nafsu yang bisa membatalkan puasa. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, sekarang kita berada dalam kondisi paripurna, kondisi yang paling sempurna, keadaan yang paling sempurna, karena kita langsung Allah yang akan melihat, Allah yang akan memberikan ganjaran. Apalagi ketika keadaan berpuasa ini kita tambah dengan hal-hal yang baik lainnya, hal-hal yang bermanfaat, sungguh tidak akan terhitung pahala dan ganjaran yang Allah berikan. Fastabiqul khairat, untuk itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan suci
في رمضان، والله موفق إلى أحسن الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.